Shalom, Godly Family. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ke-24. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Semikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, ketika mengajar di kelas katekisasi, saya mengajak peserta untuk merenungkan makna baptisan dengan lebih mendalam. Saya yakin banyak di antara kita yang mengira baptisan adalah syarat masuk surga. Tidak heran, seringkali kalau ada orang mau meninggal, dikatakan, Pak, kalau bisa dibaptis dulu, supaya masuk surga. Mungkin banyak di antara kita juga mengira baptisan adalah syarat menjadi dewasa dalam Kristen. Tidak heran, kelas katekisasi dipenuhi oleh anak-anak remaja. Selain itu, banyak di antara kita juga mengira baptisan adalah syarat menikah. Kalau tidak dibaptis, maka tidak dapat menikah di gereja. Oleh karena itu, di kelas katekisasi saya menghimbau peserta untuk memilih dibaptis atau ditunda. Namun gereja juga seharusnya yang menilai peserta dibaptis atau ditunda. Kenapa demikian? Ya karena baptisan bukanlah syarat untuk apapun. Baptisan merupakan deklarasi iman kita sebagai orang Kristen yang menyatakan kesamaan dengan Kristus. Proses baptisan yang ditenggelamkan ke air dan diangkat dari air merupakan proses yang sama seperti pengorbanan Kristus. Kalau Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, maka kita mati bersama dosa dan bangkit bersama Kristus. Menerima baptisan berarti kita mau hidup semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, baptisan juga merupakan bukti bahwa Kristus bangkit, bukan mati. Tidak heran kebangkitan Kristus menjadi tema utama dari khotbah Petrus, termasuk juga khotbah rasul-rasul yang lainnya. Petrus mengingatkan orang-orang Israel tentang Kristus, terutama tentang kematian dan kebangkitannya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Namun, Petrus tidak hanya mengingatkan orang-orang Israel tentang Kristus. Dia juga mengajak mereka untuk hidup semakin serupa Kristus. Oleh karena itu, Lukas melanjutkan bagian khotbah Petrus yang kita renungkan hari ini dengan bagian cara hidup jemaat yang pertama. Memang jemaat yang pertama bukanlah jemaat yang sempurna. Mereka juga punya kelemahan dan keterbatasan seperti kita, jemaat yang sekarang. Namun, paling tidak, jemaat yang pertama mempunyai cara hidup yang semakin serupa Kristus. Apakah sebagai jemaat yang sekarang kita mau hidup semakin serupa Kristus? Bukan mengikuti
cara hidup jemaat yang pertama, tetapi mengikuti cara hidup Kristus sendiri. Roh Kudus yang menolong Petrus untuk menyampaikan khotbah yang kristosentris, berpusat kepada Kristus. Dia juga yang akan menolong kita sekalian untuk hidup semakin serupa Kristus, kristosentris. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Sekali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa Putramu, Yesus Kristus, bangkit, bukan mati. Ajar kami berfokus kepada keduanya, kematian dan kebangkitannya, supaya kami dapat mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Kiranya Roh Kudus di dalam terang terus menolong kami, sehingga kami dalam kehidupan kami menjadi semakin serupa Kristus, memberitakan Kristus lewat perkataan dan perbuatan kami. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.